Pada tanggal 26 Desember 2004, pukul 7.58 waktu Indonesia Barat, sebuah gempa bumi berkekuatan sangat besar terjadi di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia, dengan kekuatan sekitar 9,1 hingga 9,3 skala magnitudo. Ini menjadi gempa terbesar ketiga yang pernah tercatat oleh instrumen seismograf modern. Guncangan ini berlangsung hingga 10 menit, durasi yang sangat jarang terjadi. Pusat gempa terletak di zona subduksi antara lempeng Hindia dan lempeng Burma, sekitar 160 km sebelah barat dari pesisir Sumatera bagian utara. Akibat pergeseran lempeng ini, dasar laut terangkat secara tiba-tiba, memicu gelombang tsunami yang sangat besar dan bergerak cepat ke berbagai arah di Samudra Hindia. Beberapa menit setelah gempa, gelombang tsunami mulai mencapai pantai barat Aceh. Dalam waktu kurang dari setengah jam, banyak wilayah pesisir sudah terkena dampak langsung. Gelombang terus bergerak dan mencapai wilayah Sri Lanka, India, Thailand, hingga ke pantai timur Afrika, termasuk Somalia dan Tanzania, dalam waktu 7 jam setelah gempa. Tsunami ini menimbulkan kehancuran di 14 negara dan menewaskan lebih dari 227.000 orang. Indonesia menjadi negara dengan korban jiwa terbanyak, terutama di Provinsi Aceh, dengan lebih dari 167.000 korban meninggal. Ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal dan infrastruktur rusak parah. Bencana ini tidak hanya menjadi tragedi besar bagi negara-negara terdampak, tapi juga membangkitkan kesadaran global tentang pentingnya sistem peringatan dini untuk wilayah Samudra Hindia, yang saat itu belum memiliki sistem sebaik di Samudra Pasifik. Gempa bumi yang terjadi pada 26 Desember 2004 merupakan jenis gempa megatrust yang terjadi di zona subduksi aktif antara lempeng Hindia dan lempeng Burma. Zona ini berada di sepanjang Palung Sunda yang membentang dari barat daya Sumatera hingga ke wilayah Andaman dan Nicobar di utara. Gempa ini menyebabkan patahan sepanjang 1.300 km pada dasar laut, dengan pergeseran vertikal yang diperkirakan mencapai 15 meter di beberapa titik. Pergeseran ini mendorong air laut dalam volume besar ke atas secara tiba-tiba, memicu terbentuknya gelombang tsunami yang sangat besar. Gelombang tsunami tidak hanya bergerak ke satu arah, tapi menyebar ke segala penjuru Samudra Hindia. Karena energi yang dilepaskan sangat besar, gelombang bergerak dengan kecepatan antara 500 hingga 800 km per jam di laut lepas. Kecepatannya yang setara dengan pesawat jet. Wilayah pertama yang dihantam tsunami adalah pesisir barat Sumatera, khususnya Provinsi Aceh. Beberapa daerah seperti Banda Aceh mengalami gelombang dalam waktu 15 hingga 30 menit setelah gempa. Tinggi gelombang bervariasi, tetapi di beberapa lokasi mencapai 30 meter terutama di wilayah berdekatan dengan pusat gempa. Setelah itu, gelombang terus bergerak ke arah barat. Sekitar 90 menit setelah gempa, tsunami mencapai pesisir Thailand dan Sri Lanka. Di Thailand, wilayah Phuket dan Khao Lak menjadi daerah terdampak parah. Di Sri Lanka, lebih dari 30.000 orang meninggal, sebagian besar di wilayah timur dan selatan. Tak lama kemudian, gelombang juga mencapai pantai timur India, khususnya negara bagian Tamil Nadu dan Andhra Pradesh. Di India, lebih dari 12.000 orang tewas dan jutaan lainnya terdampak. Bahkan negara-negara yang berada ribuan kilometer dari pusat gempa seperti Maladewa, Somalia, Kenya, dan Tanzania juga terkena imbas tsunami, meskipun waktu tempuh mencapai 7 jam setelah gempa terjadi. Banyak wilayah yang tidak memiliki sistem peringatan dini tsunami. Akibatnya, sebagian besar korban tidak menyadari bahaya yang datang. Bahkan ketika air laut surut secara tidak biasa, tanda awal tsunami. Banyak orang justru mendekat ke pantai tanpa mengetahui bahwa gelombang besar sedang menuju ke daratan. Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 menimbulkan dampak yang sangat luas, mencakup 14 negara dan menyebabkan korban jiwa lebih dari 227.000 orang. Indonesia menjadi negara dengan korban terbanyak, dengan angka kematian lebih dari 167.000 jiwa, terutama di Provinsi Aceh. Di Sri Lanka, korban meninggal mencapai lebih dari 35.000 orang, sementara di India lebih dari 12.000 orang tewas. Thailand juga mengalami dampak besar, terutama di wilayah wisata seperti Phuket dan Krabi, dengan lebih dari 5.000 korban jiwa, termasuk ratusan turis asing. Tsunami juga menimbulkan kerusakan serius di Maladewa, Bangladesh, Malaysia, Myanmar, Tanzania, Somalia, dan Kenya. Di Somalia, yang jaraknya ribuan kilometer dari pusat gempa, lebih dari 300 orang tewas akibat gelombang besar yang datang sekitar 7 jam setelah kejadian. Selain korban jiwa, kerugian materi juga sangat besar. Ratusan ribu rumah hancur,
infrastruktur transportasi rusak, fasilitas kesehatan lumpuh, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Di Aceh, banyak daerah pesisir benar-benar hilang dari peta, rata dengan tanah, beberapa desa bahkan tidak ditemukan kembali karena semuanya tersapu ke laut. Bencana ini memicu respon internasional terbesar sepanjang sejarah hingga saat itu. Negara-negara di seluruh dunia segera mengirimkan bantuan kemanusiaan, logistik, tenaga medis, dan relawan. Total bantuan yang dikumpulkan dari komunitas internasional mencapai lebih dari 14 miliar US dollar dalam bentuk uang tunai maupun bantuan logistik. Organisasi internasional seperti PBB, Palang Merah, dan lembaga LSM besar turun langsung ke lokasi terdampak. Negara-negara seperti Australia, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan Norwegia memberikan dukungan besar-besaran, termasuk dalam bentuk tim pencarian dan penyelamatan, serta pembangunan kembali infrastruktur. Respon domestik di Indonesia juga berskala besar. Pemerintahan menetapkan status darurat nasional dan mengerahkan TNI, Polri, serta relawan dari seluruh Indonesia untuk membantu proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan wilayah terdampak. Namun karena skala kehancuran yang sangat luas, proses penanganan awal berlangsung penuh tantangan. Setelah bencana, berbagai negara dan organisasi internasional bekerja sama membangun Indian Ocean Tsunami Warning System, sistem peringatan tsunami yang memantau aktivitas seismik dan memberikan peringatan dini kepada negara-negara anggota. Indonesia juga mengembangkan sistemnya sendiri melalui INATIVS, Indonesia Tsunami Early Warning System, yang dikelola oleh BMKG. Sistem ini melibatkan jaringan seismograf, buoy, radar pantai, dan sirine peringatan di daerah rawan tsunami. Di banyak negara termasuk Indonesia, tsunami 2004 menjadi titik awal reformasi besar dalam manajemen bencana. Penanganan risiko bencana kini menjadi agenda penting dalam kebijakan pemerintah, termasuk edukasi masyarakat tentang evakuasi dini, pembangunan infrastruktur yang tangguh, dan peningkatan kapasitas lokal dalam menghadapi bencana alam. 2 dekade telah berlalu sejak bencana gempa dan tsunami Samudra Hindia 2004, namun dampaknya masih terasa hingga hari ini. Di banyak wilayah, jejak kehancuran memang telah dibangun kembali, tapi bagi para penyintas, luka psikologis dan kehilangan tidak pernah benar-benar hilang. Ribuan anak kehilangan orang tua, komunitas yang dulu padat penduduk kini tinggal nama, dan bagi sebagian besar keluarga korban, tidak semua jenazah berhasil ditemukan atau diidentifikasi. Meskipun begitu, dari tragedi ini juga lahir banyak pelajaran penting. Dunia kini menyadari bahwa sistem peringatan dini bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan mendesak. Terutama di kawasan rawan gempa seperti Asia Tenggara, pendidikan kebencanaan mulai ditanamkan di sekolah. Simulasi evakuasi rutin dilakukan di daerah-daerah pesisir. Di sisi lain, bencana ini memperlihatkan potensi solidaritas global. Bantuan kemanusiaan datang dari berbagai negara, agama, dan latar belakang. Ribuan relawan profesional dan warga biasa ikut turun tangan, bekerja sama untuk membangun kembali kehidupan. Di Indonesia sendiri, tsunami menjadi salah satu pemicu terbentuknya kerangka hukum dan kelembagaan penanggulangan bencana yang lebih sistematis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana disusun sebagai landasan hukum baru, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dibentuk untuk mengkoordinasi respon bencana secara nasional. Tsunami 2004 telah menjadi pengingat keras bahwa bencana dapat datang kapan saja, tanpa peringatan, tanpa kompromi. Tapi tragedi ini juga menunjukkan bahwa dari kehancuran, manusia tetap bisa bangkit, belajar, dan membangun kembali. Sebuah bencana yang tak hanya mengubah garis pantai, tetapi juga mengubah cara dunia menghadapi risiko alam.